Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 40 halaman 40 baris ke dari ratih. Adapun syahid dunia dan akhirat. Adapun syahid dunia dan akhirat. Ilikut yang kalau disampaikan syahid akhirat. Berempat pahala syahid di akhirat. Nyan salah satunya adalah orang yang mengumandangkan azan. Nyahinan kelebihan di. Sehingga sampainya gebagikan tu pembahagian daripada syahid. Syahid akhirat kalau gepegah tehdum orang yang kena ilahnya, orang yang meninggal karena kebakaran, macam-macam lah ikut. Adapun syahid dunia dan akhirat, maka yaitu orang yang mati sebab perang dengan kafir, orang yang meninggal karena bak geperang kafir, bak gebela agama, dan niatnya juga untuk membela agama, kan sekedar bela nanggrau, kan sekedar untuk mendapatkan dunia, harta, kan karena meninggikan agama Allah. Sebab berperang dengan kafir karena meninggikan agama Allah. Ini kebela agama Allah, kan karena riya dan kan karena sum'ah. Kan watai giak mu perang agama Allah adalah dengan sebab riya kepedeh bakgop ngaikun pahlawan, bukan, ataupun dan kan karena sum'ahnya popularitas ngak hebat hayu lah katanya, kan karenanya, tetapi karena memang untuk bela agama Allah dan umpamanya. Mana umpamanya? Kan karena ria, kan karena sum'ah, dan kan karena popular ilm niat yang hanaget, kan karenanya, tetapi semata-mata karena meninggikan agama Allah, untuk membela Allah. Nyokuh urungnya gekun dengan syahid dunia dan akhirat. Menyetukang azan syahid dunia menteng, syahid akhirat menteng. Syahid akhirat artinya merempak pahala syahid di akhirat. Adapun goknya meninggal wajib tajhid banyak ke. Menyo syahid dunia akhirat nyan hana wajib semano, bahkan harum semano. Pekafan balut aju dengan pakaian yang nanyan hanjit semayang. Langsung aju tanum nyan menyo syahid dunia dan akhirat. Dan makna syahadah, makna syahadah, arti syahadah makna syahid, syahid dunia dan akhirat. Nya kena maksud syahadahnya, maksud syahid dan kesyahadahnya. Makna daripada syahadah tersebut ataupun syahid tersebut bagi mereka itu bahwasanya hidup mereka itu pada Tuhan mereka itu dan dirizekikan mereka itu seperti barang yang dikatakan dia oleh Tengku Al-Hasibi, Al-Hasini menan begah. Jadi makna daripada urung yang syahid ataupun syahadah, syahadahnya ke syahid maksudnya. Syahid bagi mereka itu hidup. Meninggal takalan thagai katanya meninggal ke mati ke meninggal, tapi yang pada dasarnya mereka itu masih hidup ba Allah Taala, tamang dalam alam barzah langsung laju menempat rezeki ba Allah Taala. Gaknya hebat. Yang kerja kepegah hang gebikeun mati kepada urang syahidnya kanya. Jadi langsung laju lagi nyan mendapat rezeki gebi jule oleh Allah Taala dalam kuburan ke. Sehingga hana takeun ke gaknyan mati, tapi gekeun syahadah syahid dapat menyaksikan syahid tu mah hana lagi tinjau kepada makna. Nyo gekeun dengan syahid dunia dan akhirat. Bersalahan syahid dunia jua. Beda dengan syahid dunia menteng-menteng, na syahid akhirat menteng-menteng, na syahid dunia dan akhirat, na syahid dunia menteng-menteng. Maka tiada masuk ia di dalam hukum ini. Maka hana itamang dalam hukum laginya hanaruh dalam syahid dunia akhirat dan hanaruh dalam syahid akhirat. Menyo syahid dunia. Jadinya hana masuk di dalam ini hukum, yaitu orang yang mati syahid. Kiban syahid duniayan. Artinya dalam pandangan dunia gaknya syahid, sehingga hana tata jihid gaknya, hana tata mano, hana tata sembahyang, tata tanum laju lebak dunia saja gaknya syahid. Artinya orang mati dalam perang dengan kafir
padahal berpaling lari daripada mereka itu atas wajah yang tiada ridha oleh syarak, atau mati dengan berperang mereka itu karena ria ataupun sum'ah. Memang mati bak bela agama, mati bak bela agama cik, tapi tujuan goknya kan untuk petinggi agama Allah, kan untuk bela agama Allah. Memang gejak dalam saf barisan kaum muslimin dalam perang sabil cik, perang sabilillah, tapi goknya berpaling lari daripada mereka itu. Kiba mana lari? Atas wajah jalan yang tiada ridha oleh syarak. Mana lari ke hati geduk petinggi agama Allah, tapi hati goknya untuk mendapatkan harta ghanimah, atau cik untuk ria, atau untuk sum'ah, ngadikan pahlawan, ngadikan orang hebat. Sehingga goknya berperanglah sabilillah, nyogekeun dengan syahid dunia mentang-mentang, dalam arti kata dalam pandangan dunia goknya gekeun syahid. Hanya kan geplung dari medan perang hana jadi berperang cik, dan mati dalam medan perang, tapi niat goknya karena ria, karena sum'ah, atau karena untuk mendapatkan harta ghanimah. Lagi kebualan kita lain, tujuan dia perang untuk mendapatkan dunia, tujuan dia perang untuk mendapatkan harta sagai nya hana lebih enak sagai goknya, ngakna harta rampasan perang, harta ghanimah, harta rampasan perang, ngak merupakan harta nyan sagai nyan secara pandangan agama, tang-tang pandangan secara zahir nyan goknya kacahid, angki syahid dunia, rat dunia sagai dikira syahid, pahala hana merupa cuma sagai takalan lagi kita nyu sagai goknya sang urung perang sabilillah dan hana tatajhid manyet ge. Beda ikut menyelikut syahid akhirat lagi urung mati lah menuntut ilmu nya wajib tajhidan, wajib semano, wajib berkafan, wajib sembahyang. Nyan pahala sagai merupa Allah. Nyan perbedaan le macam syahid. Syahid akhirat yang pertama, syahid dunia dan akhirat, dan syahid dunia macam-macam. Syahid dunia syahid hanagat nah. Dalam pandangan dunia, pandangan manusia sebagai syahid, sehingga dianggap oleh manusia dia itu sebagai orang perang sabilillah, sehingga hana tajhid banyak ke nyembang. Jadi hino yang merupakan fahala raya yang tengah gepegang adalah tukang azan yang gepegang. Mati goknya berupa fahala syahid, gekeun dengan syahid akhirat jatah fahala. Ini yang empat pembahasan katanya, yaitu tentang masalah kelebihan muazzin, kelebihan azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fin nida'i wasaffil awwali thumma lam yajidu illa ay yastahimu la astahamu lastahamu walau ya'lamu nama fit tahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Dan sabda Nabi SAW ini tentang kelebihan azan, sehingga berbanding lebih azan tabanding jadi imam, lebih jadi imam tabanding orang deng bak saf yang pertama, lebih segala-gala dalam yang lain dengan orang yang tabanding dengan yang lain, yaitu orang yang deng bak saf yang pertama. Kalau macam dia ke bukan sabda Nabi SAW, jikalau mengetahui manusia akan barang yang pada bang dan pada saf awal, sehingga ditipu oleh manusia kelebihan azan dan kelebihan berpedeng bak saf yang pertama. Jadi beba-beba bak saf yang pertama. Si semji payah tam repah-repah. Cuma sampai dia aktif gap-gap yang mana. Kau dia saya kosong isi ju. Sehingga tidak ada orang ditipu kelebihan azan dan ditipu kelebihan deng bak saf yang pertama, yakni kelebihan pada keduanya. Kemudian tiada dapat mereka itu. Ditipu kelebihan raya ratat. Hanai rupa iji, tapi hai rupa azan, hai rupa deng bak saf yang pertama, yakni akan jalan pada menghasilkan keduanya. Hana cara untuk irumpa ya azan karena tukang azan, karena urus lain azan saf pertama pika punuh, melainkan dengan membuang andai boleh pu undi ke pu andai undi ya undi betul, dengan membuang undi ni saya membuang undi mereka itu. Yang ke maksudnya singkira jita undi
singkira jit tapupah kiban cara tajuk peng keji tajuk sesuatu keji bertanya dong yang kena pegang nyandik nan mesti kaidang gop mesti nak azan gop kan lunyu lung bipeng karo nabi long azan baik nak azan lero ni menan itim pakan kana itu puluh beh nyu kaidang ji sah pertama tak uji kaidang dang tanya obek nendang ro ni nanjit hai tem ji lung bipeng karo ni pak jok peng jut dah nyen salah satu ji le ataupun taundi talot tre akan item si ijih lagi kan taruhanlah bertaruh segalanya demi untuk mendapatkan saf yang pertama ataupun azan lastahamu kan melainkan dengan undi Indonesia membuang undi melakukan pengundian mereka itu pada menghasilkan keduanya yang kehina salah sabuh tempat jut sogok bahkan disunatkan hai takun kata-kata sogok seolah-olah kan jorok hina tapi kan sogok yang jut ke finnar dia ke baga iaitu urang kena azan tak sogok urungan bek azan kiban cara berempuk tanya azan hanya sogok ged memang kata-kata ji sagai sang dia takun sogok ana ged padahal tak ged menanti baksaf yang pertama lebih luar biasa dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang mendatangkan awal waktu yang malam singkira itu pula serana urang akan barang pada mendatangkan awal waktu ke semayang ba awai wate nisya berlomba-lomba kebetul berlomba-lomba mereka itu kepadanya lastabaku ilaihi musabaqah berlomba lastabaku berlomba-lomba mereka itu kepadanya singkira itu pu kelebihan semayang ba awai wate nyo sungguh melomba-lomba ke mancara berempat semayang ba awai wate dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang pada semayang isya dan subuh nyaka semayang isya dan subuh teman yakni daripada kelebihan pahala berjamaah pada keduanya semayang isya secara berjamaah semayang subuh secara berjamaah meitupu kelebihan semayang yang dua nya hebat lom niscaya mendatang mereka itu akan keduanya jikalau berjalan mengisak sekalipun artinya walaupun berjalan secara merangkak kiban cara semayang subuh berempuk berjamaah kiban cara semayang isya berempuk berjamaah yang kelebihan kalian itu cuma kadang-kadang tak ada puhai lebih bedah awal-awal tak semayang subuh berjamaah tapi nyo kagak pegah lem budak pegah raya tak kelebihan sehingga saking hana gedoh pegah le ubina raya singkira itu pu mentang le manusia ijih merangkak kiban cara subuh nyan berempuk berjamaah pulom ba awai wate semayang berjamaah di masjid di melasah dan tempat-tempat yang nak kepada jamaah tentailah ba awai wate mendum Allah tak semayang awai wate Allah merempuk lom berjamaah merempuk iktikaf di masjid merempuk duk dalam majlis ilmu sampai itu bit mata urau haita hingga kelebihan nujuk Allah Taala baik ria baik ikhlas baik ujub tu sebagai amal katanya dan tahu ba Allah Taala wa qala sallallahu alaihi wasallam dipegah dalam Nabi dalam hadis yang lain man sami'an nidaa faqabbala ibahamaihi fawada'a ala ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qaiduhu ilal jannah hanya zikir ke pernah katanya untuk kita amalkan. Dan sabda Nabi SAW barang siapa mendengar ia akan bang si barang kasau mantang didengar suara azan putuman watai dengar suara azan maka mengecup ia akan dua ibu tangannya mengecup dua ibu jari ibu tangannya maka menghantarkan ia oleh dikecup dua ibu jarinya ipudu dua ibu jari yakni akan keduanya dua ibu jari atas dua matanya dan berkata ia ipudu di atas dua matanya dan berkata ia marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah nyu doa nyu le kan semacam bentik dayu nak pernah tak amalkan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam tapi salah ataupun marhaban ya habibi wa qurrata aini jitid bentik tak anggap oh nyu bu muslim mana hana musti karena
Dan tempatnya pun kahana gebegah ini mungkin tak nak uraian. Baca doanya marhaban bi zikrillah taala wa qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, kecup dua ibu jari katanya, dan le bak mata. Nyo le kelebihan ji. Nyo hana gebegah patah bacaan ji, tak baca tak lakukan ji, wate tadinga kata ungkapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hantuk mungkin nak cerita pakan sampai lagi nyan, nak kisah. Nyo kan golong gebegah, hantuk tak Jadi tak baca marhaban bi zikrillah taala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, maka gebegah Nabi, akulah yang mensyafaatkan akan dia pada hari kiamat dan yang menolong akan dia kepada syurga. Nyolun akan lun bi syafaat keji dan akan lun mat jaroji lun ba ke syurga, lun bantu ji untuk tambang syurga. Faedah riwayat Bukhari daripada Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya langsung daripada Rasulullah, hadis marfu' terubah Nabi, bahwasanya bersabda ia, Nabi menyatakan dalam satu hadis, barang siapa mendengar namaku, yang kalian namaku pada abang kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang maksud mendengar namaku watageun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa mendengar namaku pada abang pada azan dan menghantarkan akan dua ibu tangannya atas dua matanya, tahantarkan dua jari katanya ubak mata katanya ibu jari, dan membaca ia akan doa ini kanya hoyup teman la ilam le sebab doa ji, akulah yang menuntut ataupun menuntun akan dia pada padang kiamah, menuntut gejari le Nabi gak sitet tu dan getameng untuk dalam surga. Ti barang kata manteng idinga nanlun disebut dalam azan, berarti di saat ungkapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu benar kaum umum. Dan olehnya ipleu dua putakeun dikecup dua ibu jari ji dan ibaca doa ya basiran bila hadaqatin ihfaz ainayya wa nawwirhuma ya basiran bila hadaqatin ihfaz ainayya wa nawwirhuma. Yang kedua buah doa kedua macam. Tengok kadang-kadang kan doanya yang jut tu hanapu sebab le nyen ge pegah kelebihan ji giup le bak mata nyen Nabi ni sitat katanya, Nabi syafaah katanya, getuntun katanya ke dalam surga. Dan tersebut dalam kisah Anbiya, nyepat cerita asal usul sebab musabab disunatkan untuk membaca doa di saat mendengar kata nama Nabi disebutkan. Itu tersebut dalam kisah Qasaisul Anbiya, kisah para nabi, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam rindu hendak berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihissalam pada ketika ia dalam surga. Pajan Nabi Adamnya rindu kepada Rasulullah, kan wate katruk penuh dunia dalam surga kan dia rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ata kejilami Siti Hawa kan membaca salawat. Allah Ta'ala menciptakan Siti Hawa, ingin Nabi Adam untuk menyentuh Siti Hawa, sehingga Allah Ta'ala nikun Adam baik ilai hanji ilai pehajut jelame ilai nyam bahasa katanya. Putra jelame berselawat kepada Rasulullah, yang kenyang jelame Nabi Adam kepada Siti Hawa, iaitu berselawat. Jadi yang perlu pegah ini, Nabi Adam rindu tat kepada Nabi Muhammad untuk berjumpa di saat Nabi Adam dalam surga, maka mengwahyu Allah Ta'ala kepadanya, gewahyu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, yaitu gekun pada sulbi engkau dan zahir pada akhir zaman. Gepegah oleh Allah Ta'ala bak Nabi Adam, wahai Adam, purindu ketuman nyalam sulbi gatanya kehinan Muhammad yan, sedangkan ji akan numpulahi sehingga bak akhir zaman. Nyama kata Allah, Muhammad itu akan numpulahi bak akhir zaman, dan jino Muhammadnya na dalam sulbi gata. Nyokanya gekun Allah pada sulbi engkau dan zahir ia pada akhir zaman, lahir Nabi Muhammad pada akhir zaman. Maka memohon ia akan Allah gelake thid le Nabi Adam ba Allah Ta'ala bahawa berjumpa ia dengan Muhammad alaihissalam di dalam surga. Gelake berupa thid dalam surga Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Maka menjadi Allah Ta'ala akan nur Muhammad itu pada kuku dua ibu tangannya. Maka gepejut le Allah Ta'ala nur Muhammad
kiban wallahu alam gepuduk nur Nabi Muhammad bak uke bak dua ibaham bak dua anu uke Nabi Adam bak kuku ibaham dua ibu tangan kuku dua ibu tangannya seperti jirimnya seperti jirim kan jirim seperti cermin ke jirimnya yang cermin seperti cermin berarti seolah-olah dia ataupun pengeh gepuduk gecak nur Nabi Muhammad gepuduk pada dua ibu jari kan dua ibu jari nyo ke pada ujung ujung ibaham pada kuku bauke daripada ibu tangannya seperti cermin pengeh maka mengecup Adam akan kuku dua ibu tangannya ini gepuduk Nabi Muhammad sehingga pengeh baik bayang tanya lagi cahaya kuku koknya uke koknya pengeh menjerelah pengeh sehingga gekecuplah oleh Nabi Adam dua ibu tangannya dan disapukan ia atas dua matanya yang kamu empat sumber yang kehinan gepuduk nur Nabi Muhammad sehingga pengeh lagak datat dua ibu tangan Nabi Adam dan gekecup oleh gekecup gepuduk bak mata karena Nabi Adam mata goknya rindu datat ingin melihat jadi untuk melepaskan kerinduan tersebut gekecup Nabi Muhammad yang ke nur Nabi Muhammad dan gepleu bak mata ke gelantau ke kalen gepleu tu bak mata nyo sebab musabab sehingga disunatkan bak katanya waktu disebutkan nama Nabi Muhammad tak kecup dua ibu jari katanya dan tak pleu bak mata Nabi Adam jamu dalam surga rindu datat menan geyu oleh Allah dan gepuduk bak ibu jari Nabi Adam nur Nabi Muhammad sehingga gekecuplah oleh Nabi Adam dan gepleu bak mata Nabi Adam ya nyo kan sejarah langka anda dah dengar kan tanyo anda dah dengar orang lain kan ke pegah jadi yang ke maka menjadi Allah Ta'ala nur bunuh gepuduk dan disapu atas dua matanya maka tatkala mengkhabar Jibril dengan demikian itu akan Nabi alaihi salatu wasalam yang tatkala sampai kabar Nabi Muhammad gepegah ceritanya oleh malaikat Jibril bak Nabi Muhammad kejadian bahawa Nabi Adam sangat rindu kepada Nabi Muhammad sampai laganya gepegah oleh Allah gekecup dua ibu jari dan gepleu bak mata sabda Nabi Muhammad gekun oleh Nabi Muhammad barang siapa mendengar namaku di dalam bang sebarang kaso mantang idinga nanlun disebut di dalam azan maka mengecup ia akan kuku dua ibu tangannya dan dikecup kuku dua ibu tangannya dan disapu ia atas dua matanya niscaya tiada buta selama-lamanya ke mata yang rindu kepada Rasulullah nya hendak buta selama-lamanya. Nah, tanda tanya rindu juga kepada Rasulullah ternyata yang ke watai nama Nabi Muhammad disebut getanyo kecup dan getanyo pleu bak mata kan sering tanyo lagi kan kadang-kadang berkah hendak tapubut nyo kajet getanyo lakukan ngap merepek kelebihan ya keun baca doa dua macam kana doa Pak ai dia barangkali je keun marhaban bi zikrillah taala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah taboh ya basuran bila hadakatin ihfaz ainaya wa nawwirhuma yang kedua dan riwayat daripada Syekh Fariduddin Syekh Farid barang siapa membaca atas dua kuku ibu tangannya ya mungkin kalau ilmu gua begah doa le sebab sebarang kaso mantang dibaca bauke dua tangannya putrai baca nyupat dibaca ya kalau ilmu kalian ibaca fakashafna angka ghita'aka fabasurakal yaumal hadid ya nyambai baca fakashafna angka ghita'aka fabasurakal yauma hadid ayat Quran fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid 7 kali ya nyonya 7 ge baca terus baca 7 ge dan mensalawat ia atas Nabi alaihi salatu wasalam ia mensalawat ke Nabi pada tiap-tiap kalinya berarti baca fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid Allahumma salli ala sayidina Muhammad oleh baca alam ikul imsalawut lam baca alam imsalawut lam kata juga kemudian mengecup ia akan dua ibu tangannya dikecuplah dua ibu tangannya dan disapu dengan keduanya atas dua matanya isampuh bak mata haji niscaya memberi manfaat bagi cahaya matanya dan hilang mudarat daripada dua matanya insyaallah menyena urang mempenyakit mata ke kemudaratan yang terjadi bak mata
akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dan akan bercahaya matanya. Ya, yang kelebihan ji. Atau lah nyo mungkin yang sering kita baca, marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Kadang-kadang kemenan teman dalam sebahagian matan kitab mana tulis marhaban bi habibi dengan bi. Menyehino marhaban bika ya habibi. Menyatakan marhaban bi habibi hanabika. Hanya kan nabika marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah boleh. Lang sabah sebahagian matan kitab marhaban bi habibi wa qurrati aini karena itu meng bi habibi wa qurrati dakun. Hino karena ya habibi wa qurrata dakun. Nyambari kita gaya karena nahu. Lagi nyan bahasa haji jadi takun marhaban bi habibi wa qurrati aini hide Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah lagi yang tulis jadi le rupanya doanya salah sabonyo ke hino mantang kaput macam kan kaput macam belah hadis dua macam doa takun hino kadua macam tu belah no kaput ya nyan ke pegah lagi nyan seperti riwayat Nabi Khidir alaihi salam. Jid tak baca lagi nyan menan riwayat Nabi Khidir kelebihan sekali kebegah bunau dan datang pada kabar lem bahwasanya yang kabih yang tersapulah bak mata katanya kelebihan lagi kebegah bunau yaitu mencegah daripada penyakit rabun berupa pahala lem pahala sunat gejik sering tak kita minta kalen urung lagi yang baca ke pubut tapi tanya kadang hana tak pubut maka tak kerjakan teman sekurung-kurung ji tak kecup baju tangan katanya tak perlu juga mata menyo kalau masjid doa nanti tak berdoa baik tak tinggalkan setidak ji doa hendak doa kiban putra tak keun yo ana tak fai dalam doa waktu tadi dengar asyhadu anna muhammadar rasulullah kecup dua ibu jari katanya perlu juga mata cuma menyo urang yang kaji doa baca doa marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ataupun marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah kecup dua ibu jari pleu bak mata. Dan datang pada kabar dalam hadis yang lain diceritakan bahwasanya segala orang urung yang adzanyan datang mereka itu akan siratal mustaqim. Gejak singgah di atas titi siratal mustaqim mendapat mereka itu akan sirat itu beberapa unta daripada nur. Masya Allah. Nah kendaraan kena pegang padahal siratnya cukup halu, cukup mengerikan, menggetarkan waktu takalan dan waktu berjalan. Tapi hanya kirim kenderaan, Masya Allah. Hendak orang pegah hebat, hayu tak kenderaan akhirat. Tak banding dengan kenderaan hidunya. Hidunya mantang hijuk kenderaan. Asai kelepah tajak mantang bek lei, bek kena angin, bek kena ujun ka alhamdulillah ada orang pegah habis. Cuman pulang kenderaan akhirat. Dikirim oleh Allah Ta'ala unta daripada nur yang berpelana daripada yakut dan zabarjat, maka terbang unta itu dengan mereka itu di atas sirat. Masya Allah, yang fadilah daripada urang azan jadi muazzin yang kejap rakyat asal fahala tanya tak khadam tempat ibadah fahala kan tak pegah lagi taruh dum cukup jai dijuk fahala oleh Allah. Tanya urang khadam tempat ibadah pukul khadam lasah pukul khadam semujid khadam musalla mulai dari ta'azan tak sampu tak petang mengikulah tarun bro talung tika nyan fahala dum gujuk lah Allah katanya ya kak kiban berpelana natalo lagi kuda kekang kuda kana kan lepas menan kan cuma kenderaan lepas menan hana kekang ji hana kendali hana natalo ji natalo na tempat duk ada ji kena ladum mengendarai kuda langsung laju tu kuda. Nah ladum mengendarai kuda itu ada pelananya. Apa itu pelana? Tempat duk. Nah tempat duk atau kuda. Lagi unta nah tempat duk atau unta. Sampai sambung ke nak talo ji. Kekang ji. Pelana tempat duk tapi punya pelana. Berpelana. Pelana pegat pelana oleh Allah daripada yakut dan zabarjat. Hanya tempat duk ji. Taduklah tanya dan terbang ji. Akan terbang di atas sirat dan syafaah oleh tiap-tiap watekai ipa berangkatlah urang yang azan bunuh dapat membantu lah urang lain mensyafaah daripada mereka itu mensyafaah oleh tiap-tiap daripada mereka itu tukang azan muazzinnya sanggup membantu urang lain
40,000. 40,000 orang lain yang sedang berjalan di atas sirat mampu gebantu leganya dengan seizin Allah. Dan lalu di dalam nur itu 1,000 laki-laki dan 1,000 perempuan. Jik gebantu orang lain 40,000 dan jik gecak orang lain lam pengeh lam orang lain lebih daripada 40,000 tu lam, iaitu 1,000 uragam dan 1,000 urinang lam. Nyamban ke belah di dalam nur cahaya, karena dikirim oleh Allah Taala atasnya mana tanya waktu berjalan di atas sirat hingga untuk yang pepengung siratal mustaqim cahaya adra tersendiri masing-masing. Karena tanya mesti ahli ibadat, ahli taat, urung jroh menghadap Allah Taala yang kepegak penguh oleh Allah Taala, na lentera, na cahaya, na lampu yang dapat menerangi jalan katanya, na yang jak dalam gelap. Jadi cahaya yang penguh bak katanya nyan bunuh adalah akan menerangi lam 1,000 dra tu urang, 1,000 uragam, 1,000 urinang, dan dapat tabantu lam jut tacok lam 40,000 dra urang lalu di atas sirat. Nyan fadilah daripada tukang azan ataupun muazzin azan. Kata baca tu, dan daripada Nabi SAW nebegah lam oleh Nabi, apabila berkata muazzin Allahu Akbar, apabila tukang azan yang diucapkan Allahu Akbar, nyan dibukakan baginya segala pintu langit. Nyan pintu langit tu yang kejut nyan salah sabuh masa ataupun waktu mustajabah doa di saat mendengarkan azan. Yang kejut untuk begitu tadi dengar suara azan nyu na doa khusus ke pernah. Kan waktu diucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, na zikir sit ilang ke pernah bak getanyo yang zikirnya menyatakan meribai-ribai kebaikan ketulis oleh Allah. Tak ulah menyotok takkan untuk kena uyup long kalau zikirnya na. Apabila berkata tukang azan Allahu Akbar, nyu dibukakan baginya segala pintu langit, dan apabila berkata asyhadu alla ilaha illallah, benar Allahu Akbar kageukeun. Nya kageukeun asyhadu alla ilaha illallah, berhias baginya oleh segala perempuan yang bikir di dalam surga, yakni anak bidadari. Hanya di dalam kelebihan kena pegang, mereka itu bersiap-siap untuk menyambut kekasihnya di dalam dunia, yaitu orang azan dan orang yang minta doa pada waktu azan. Hanya kena pegang, berhias bidadari tersebut. Maksud daripada perempuan yang bikir, anak bidadari, artinya bidadari yang dalam surga. Dan apabila berkata ia wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kena pegahnya kelebihan. Pada takkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikun le tukang azan, berkata malaikat, angkat olehmu, gekeunlah malaikat ke getanyo nyambak getanyo, angkat olehmu akan hajat kamu kepada Allah, melakai mu doa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tukang azan gekeun dum le malaikat ilangin bak getanyo, wahai umat Nabi Muhammad, wahai umat Muhammad, wahai manusia, berdoa ba Allah, angkat tanganmu kepada Allah, maka bahwasanya ia menunaikan bagi kamu akan hajat kamu. Ya, Allah Taala gepetruk hajat kata, maka berdoa, maka melakai. Ya, yang kalian rupanya untuk tarai fahala sajan terdum, ya kan? Sajan buat tempat draw terdum fahala cukup raya-raya. Cuma kadang tu kelebihan tak kan? Hanya kelebihan daripada tanyo yang dengar azan ke begah. Dan adalah bagi Nabi SAW, nabinya na 4 orang muazzin. Nabi kena pedro tukang azan. Dia fikir sidro saganya yang masyhur padahal. Padahal pedro tiga tukang azan Nabi. Pertama namanya Bilal bin Rabah. Nyo ke paling sering tadi dengar namanya. Yang pertama Bilal bin Rabah, ialah awal-awal orang bang pada Islam. Orang yang paling awal azan dalam Islam itulah Bilal. Hingga uronyo dikenal tukang azannya dengan Bilu. Padahal Bilunya nan ke. Itanya nan musuh Muhammad, tetap Bilu ikun. Padahal yang tukang azan, tukang rung bro, itanya punya Bilu, batanya orangnya keluar kan azan menteng, gulung tika, leung tika, sampoh bro, pertama ikulah dan sebagainya. Ya, awal sih memang nan ke Bilal bin Rabah, orang yang awal orang bang pada Islam, ya awal-awal. Kedua Ibnu Ummi Maktum, hendak sebut nan, anak agam daripada Ummi Maktum. Ada kena ke begah? Yaitu goknya yang tukang azan panjang azan goknya azan wa telefon azan pertama, azan kedua Bilal. Ya, kena dua buah azan kalau tironya hanya dua ge, dua buah azan waktu subuh. Ketiga yaitu Sa'ad bin Aiz. Sa'ad bin Aiz menyusaid pakai ya Sa'ad takkan ataupun Sa'dun bin Aiz. Nya nama anak hantam dari ngonan pe. Yang keempat Abu Mahzurah. Nyenan ke Abu Mahzurah.
Nyan nan tukang azan Rasulullah yang paling terkenal yang ke Bilal bin Rabah. Padahal naput ke ka thang ka kejit eno bai yang sunat mantang lom bak sunat azan ke kaji eno mah mantang na perle temannya. Jadi tanya tak bacalah doanya kata rempak oleh sabuh kelebihan yaitu awate tadi nama Nabi Muhammad disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bacalah doa. Nyo lagak jujur ke mungkin tanya kan sering tidak baca kan begitu tadi azan kan begitu bunukah hana azan begitu tadi azan nya na sabuh zikir tu mana ji menyo entah na pernah takem menyo pernah takem kaje tu marhaban bil qailina adalan marhaban bis salati wa ahlanya, baca doanya meribai-ribai boh kebaikan ke tulis ke katanya. Adapun ke urung azan Allahu akbar kata dengan suazan pun nya baca ju doanya marhaban bil qailina adalan marhaban bis salati wa ahla. Nya jata tak memang nyau ke mata pegah ju lah zikirnya nya kayak menyujud tu kaji tak amalkan aju nyau ke nya ke pegah tu nya dak lain kita lain pina ke pegah le yang penegahnya. Yang kerja menyotanya nak tak amalkan insya-Allah tinggal tu dan je tu ada dua-dua tu le tikaruh aju. Nama nanti ba'asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nyo kenyo dapat meraih pahala-pahala besar dengan ibadah-ibadah yang kecil, dengan zikir-zikir yang ringan. Raihlah pahala yang tanpa batasnya. Tu marhaban jud. Marhaban ya habibi kan jud karena na lagi nyan. Bahkan hidih ngan bagekeun marhaban bi habibi, selamat datang dengan kekasihku dan dengan cahaya mataku, perhiasan mataku. Menyemena marhaban ya habibi, selamat datang wahai kekasihku. Adapun menyehina marhaban bika, selamat datang dengan engkau wahai kekasihku dan perhiasan mataku ya Rasulullah. Jut lagi nyan karena nama repot yang kita lain menan. Kiban nya yang sebenarnya dengar langsung cuma tanya orangnya walaupun kan tadi dengar langsung hanya mungkin tadi dengar langsung orangnya azan karena ji suara-suaranya yang terjawab yang pada dasarnya yang langsung khutbah Jumat langsung salim langsung azan mandum langsung cuma orangnya kan pakai pengeras suara karena hanya mungkin tadi dengar langsung yang jawab sid patah yang tadi dengar azan yang kan azan yang kali keun jamun azan ba rekaman wate kali hu kade suara azan ba HP suara azan ba radio kan azannya azan yang ba watenya diucapkan walaupun dengan mic lagi mesti bunuh subuh ga azan walaupun dengan mic kede untuk lehu ga azan dalam di masjid melasah dan sebagainya nyan azannya yang tajawub itanya tanya yang azan apakah disunatkan jawab ana perintah jawab tanya tanya tukang azan yang jawab orang lain tanya hinona nya kebat urung azan menan nyan betul tanya menyota azan hanaruh nyu enggak sempurna azan hanaruh ruh makhraj azan hansa urung jawab azan tidak disunatkan nyo menyota azan hana betul persis lagi tapi salim tid mengucapkan salim ke saudara urang dengan bukan lafaz salim yang ma'ruf hana gekeun lafaz salim dan tidak wajib menjawab azan juga demikian makanya urang yang azannya yang pertama sekali makhrajil hurufnya pokok penting karena hansah azan bahkan sunat urang lain geja azan apabila yang azannya hana pah makhrajil huruf salah-salah bacaan kasabo. Yang kedua, urang yang azannya pula disunatkan berwudu. Cuman urang azan hana berwudu pakai makruh hukum di. Nasah sah azan. Tapi hukumnya makruh, kurang pahala. Maka dia tak upayakan juga adalah berwudu. Onlian urang azannya begetujan pajan ditamang wate baik mekaga azan. Begetujan pajan ditamang wate. Adapun dalam cara bacaan, yang ke lagi bunuh dalam dah iaitu baik terlalu panjang metele-tele yang dia kerubah makna nyan baik nyan di antaranya cuma yang paling pokok bag tanya yang ke tentang makhrajil huruf ji baik ke gekeun kha Allahu akbar hayya ala salah bag panjang galau alun kan hayya ala salah kan lah lian kala kamu menan panjang
nyan pi kakon les azan nyan kena ke bak alun-alun nyan lagi malun singit-singit kemenan singit kiraah ke itu tidak boleh sehingga gepegah apabila hansah azan sunat bagi urung dia azan sampai lagi nyan di antara ketentuan dalam azan nyeng 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 ya betul urina enggaknya hana payah harat gazan takai gejaga wate dan du semayang secara berjamaah ka berapa yang kerja punya bagi urina kan azan yang disunatkan yaitu qamat doi daripada qamat teman penggantinya solat berjamaah urina sebab ji hana gebi ke urina kan berarti gaknya oh nya kagetup kelebihan ke katanya berjamaah tapi keroro ke pahala ji rayu tit gedang imum dan ketentuannya pun hantaban lagi uragam jadi khusus syariat azannya bak urineng sehingga tidak disunatkan bagi perempuan beda azan bak bayi nya beda tadi gedi hana uru lain uragam urineng juga azan nyo yang hana disunatkan urineng azan untuk memberitahu masuk waktu teman fahala yang raya berjamaah gendek tapi kero tapi ineng ikutnya ngegetak azim kelakor kemudian kamu rumput seluruh kelebihan nyurina ke semayang jaga semayang tepat waktunya hormat kepada suaminya menjaga pesan-pesan suaminya hanya luar biasa pahala lebih daripada pahala yang terdapat tadi hanya ibu jari yang ke mengecup ibu jari mengecup ibu jarinya tak perlu bak mata tanya tak perlu bak mata tanya sebenarnya kena ukai yang bak kan ujung jarinya yang tak perlu tak perlu bak mata mata tanya bak mendua matanya juga tak perlu pada nak tablet teman mata tanya tapit sehingga kenanglah dua mata tanyanya dengan sebab tak perlu guna ujung jari tanya yang tak kecup guna ujung jari tanya nak ukai yang sebenarnya ke bak ukai Nabi Adam gepeduk nur Nabi Muhammad bak ukai sebenarnya ke ukai tumai tanya ladum na yang perlu mana macam-macam lah cara perlu na yang perlu mana na yang perlu macam-macam cara perlu yang jelas hilai tersentuh tempat yang kita kecup dah tempat yang kita kecup ukai dan ujung yang kulitnya kena mu perlu lah hanya boleh jid ada tak perlu tanya ukai yang tak perlu jid si yang tak perlu tanya yang kenyang tempat yang kita kecup yang sebenarnya menyerta pahami kisah yaitu kuku ukai yang berkenang dan itanya hana tablet bawa tanya tapit bacut sehingga tersentuhlah dua pelupuk mata katanya benar dengan buke dengan ujung jarau tanya ibu jari mana tak perlu je kegenang ti yang genang kan nyamban kah keban azan na yang azan untuk kesemayang naken geikat dengan semayang maksuron kan azan apakah azannya nagi ikat dengan semayang kiba masuk azan dengan geikat dengan semayang pu azan untuk watai semayang kiba masuk pertanyaan menan batai hana butui azan apakah namu masalah ngendiri semayang hana lain-lain azannya di saat hana butui urung azan hana butui cara azan apakah semayang terkurang itu hana masalah ngendiri semayang cuma sagai fadilah di luar salat katinggai diri semayang lain je urang hana ge azan sendiri gu semayang karena ge semayang merempak si pahala teman pahala yang lebih azan hana gerempak karena ji semayang yang ada azan lebih raya pahala lom semayang dengan semayangnya nak azan nak kamat nak bersuginya kan lebih raya dalam pahala je lain-lainnya perkara arizi mandumnya kan perkara dalam salat perkara dalam salat adalah jamaah benar putakeun rukun-rukun yang dah puput yang benar walaupun kedai hanya sangkut tapi mesangkut bacut erat untuk mendapat kelebihan salat tapi untuk kesempurnaan salat hanya mesti benar azan diri semayang juga betul dah puput sempurna cuman semayang yang ada azan kelebihannya lo utama kena rut tagai beda haji wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
Muhammad